Teman-teman, aku mendapat 100 panggilan tak terjawab dari Diana. Oh, wow. Jawablah teleponnya atau telepon dia. Baru saja aku akan menelponnya. Tiba-tiba dia mengirimi aku pesan. Menurutku ini serius. Apa isi pesannya, Katie? Untuk tim kelinci, tolong jawab teleponnya. Ini mendesak, aku harus bicara dengan kalian. Astaga teman-teman, sepertinya memang sangat serius. Artinya Diana marah akan sesuatu. Atau mungkin pelatih melapor padanya. Itu menakutkan. Teman-teman, ayo kita masuk kelas. Jam pelajaran sudah dimulai. Ayo. Ups, kelinci. Kalian juga akan mengikuti kontes ratu sekolah? Sebaiknya nggak usah, karena di antara kalian nggak akan ada yang terpilih menjadi ratu. Teman-teman, kami nggak peduli pada kontes itu. Kami dapat panggilan tak terjawab dari Diana. Ya, 100. Kami sangat cemas, pasti telah terjadi sesuatu. Mungkin sesuatu itu akan terjadi pada kalian, tapi nggak pada kami. Karena Diana tidak menghubungi kami. Jadi, kami nggak perlu panik, dan kami akan mempersiapkan kontesnya. Aku akan mengenakan gaun emas. Kalau kamu? Aku memilih gaun perak. Mereka beruntung karena nggak masuk tim kelinci dan mereka nggak punya tanggung jawab. Dan kita adalah tim kelinci. Itu sebabnya Diana menghubungi kita, karena kita adalah timnya. Kita harus menghubungi Diana sepulang sekolah. Sebaiknya kita bicara dengannya di gedung biru, agar nggak ada yang mendengar. Anak-anak, pelajaran sudah dimulai. Sebaiknya hentikan obrolan kalian dan cepat masuk kelas. Kalian lebih suka membahas pakaian. Shh, jangan berisik. Nanti kita disuruh Pak Edi masuk kelas. Ayo. Kita mengadu pada Diana, apa ini salah? Kita itu nggak mengadu, kita hanya ingin Diana tahu kenyataannya. Setelah Diana pergi, semua orang di sini mulai bersikap buruk. Lagi pula ini sekolah untuk anak-anak baik. Sekolah kelinci adalah sekolah teladan. Murid-murid di sekolah ini nggak seharusnya bersaing. Aku berharap Diana segera kembali. Diana pasti akan kembali, kita harus yakin hal itu. Teman-teman, semua murid sudah mendaftar ikut kontes ratu sekolah. Kenapa kalian belum mendaftar? Ayo cepat mendaftar. Karena ada yang memilih kami. Menurut mereka kami cebol. Kalian salah teman-teman, aku memilih kalian. Terima kasih, Dora. Hanya kamu yang percaya kami. Kami menghargainya dan berterima kasih padamu. Teman-teman, aku sudah pilihkan gaun untuk kalian kenakan di kontes. Benarkah? Iya, lihat ini. Gaunnya cantik sekali untuk ratu sungguhan di kontes. Dora, kamu punya selera yang sangat bagus. Kalian menyukainya? Suka. Baiklah, kami akan isi formulirnya. Suza dan Nika akan berpartisipasi. Halo maskot, letakkan sisirmu ya. Kita harus bicara. Aku sudah mempersiapkan kostum untuk tampil ya. Dan aku gak punya waktu bicara dengan kalian. Maskot, kamu sedang bicara dengan siapa? Sabar dulu Felix. Maskot itu kawan kita, jangan galak-galak padanya. Maskot, kamu masih berhubungan dengan Knopa dan Diana nggak? Tentu, kami ngobrol sampai berjam-jam. Dan aku hanya mengirimkan pesan untuk urusan bisnis. Apa Knopa pernah menanyakan kabar atau mungkin dia mengatakan sesuatu? Enggak, aku nggak ingat dia menanyakan kabarmu. Kami hanya berkomunikasi tentang bisnis dan bukan tentangmu. Mungkin Knopa sudah melupakanmu, Thomas. Jangan buang-buang waktu, Thomas. Cari saja pacar baru. Terima kasih sarannya ya, tapi aku nggak butuh pacar baru. Mungkin aku bisa hubungi Kiril dan menanyakan kabar mereka. Mereka benar-benar melupakan Thomas si pebasket. Dengar, jangan sedih. Aku yakin Knopa pasti akan segera menghubungimu. Dia pasti akan menghubungimu. Aku harap begitu. Oh iya, aku ingat sesuatu. Apa? Kamu ingat apa? Enggak kok, cuma bercanda. Candaanmu itu nggak lucu ya. Kamu nggak lihat Thomas lagi merana. Maskot, ingatkan Knopa dan Diana ya kalau pacar dan teman mereka Thomas ada di sini, di sekolah kelinci. Dengan begitu, mungkin aja mereka akan cari waktu untuk mengirim pesan padaku. Ya kamu aja yang melakukannya. Memangnya kamu nggak berani ya? Ya, aku nggak suka aja mengganggu. Oke, ayo kita mulai latihannya. Ya, kamu benar. Mari kita kalahkan tim lain, ayo. Untung aku nggak tertarik sama percintaan. Kenapa saya harus menderita karena cinta? Itu pemainku. Bukan, itu Aku yang pemainku. memainkan mereka. Bukan, tapi Beritahu aku. sekali lagi, aku harus memainkan mereka. Itu Enggak. pemainku. Enggak. Halo, teman-teman. Mark, kamu mau ke bioskop denganku? Iya, mau. Alex, popcorn, barisan belakang, dan sebuah film yang romantis. Amber, aku lebih suka film horor. Iya. Jangan konyol, siapa yang mau menonton film horor saat berkencan? Entahlah, aku belum pernah berkencan. Kita nonton kartun saja. Kartun dinosaurus.
Katakan padaku, berapa usia kalian? 15. Kalian seperti anak usia 5 tahun. Mereka itu kenapa sih? Entahlah, ya sudah, ayo kita main saja. Teman-teman, tunggu dulu. Kalian kemarilah. Dora, ya kami mendengarkanmu. Kalian sudah memasukkan banyak formulir kontes Ratu Kecantikan. Ini rencana kalian agar bisa memenangkan kontes? Ini pasti ada kesalahan. Mungkin seseorang melakukan itu untuk kami. Mungkin dia ingin kami menjadi ratu. Aku mau berdonasi untuk hewan-hewan terlantar. Itu bagus sekali, maskot. Terima kasih. Terima kasih. Mereka sama sekali nggak bisa diharapkan. Kita coba mendekati para pebasket. Ada 2 orang yang melajang. Baiklah, sekarang kita ke ruang ganti dan merapikan riasan wajah kita. Iya, kamu benar. Aku merasa alas bedaku hampir luntur. Lampu ini terlalu silau. Rasanya wajahku seperti tertutup bintik-bintik biru. Ayo kita ke ruang ganti, cahaya di sana teduh. Kita bisa rapikan riasan. Ayo. Been crying over him for a lifetime. So if you don't mind, we will dance till it's way past three. Teman-teman, aroma di toilet ini menyengat sekali. Siapa yang menggunakan parfum seperti ini? Kami nggak tahu, Dora. Aku nggak tahan. Siapa yang memilih parfum seperti ini? Menurutku pelatih melaporkan kita pada Diana. Ya, aku yakin 100% dia mengadukan aku dan Steve. Nggak usah menebak-nebak, kita hubungi saja Diana untuk mengetahuinya. Atau mungkin ada yang mengadu kalau aku kemarin makan Nutella. Kamu makan Nutella lagi? Iya, kalian nggak tahu itu. Kami sudah tahu, Lola. Waktu itu kan kamu yang mengatakannya. Kamu kecanduan makanan cepat saji yang nggak sehat. Lola, kalau seperti ini terus, kamu nggak akan bisa mengenakan seragam pemandu sorak. Apa pelatih tahu? Tentang perjalanan malammu menuju kulkas. Nutella itu nggak ada di kulkas. Ternyata aku menyimpannya. Kenapa aku bisa lupa ya? Teman-teman, pelatih Anet sudah memindahkan semua barang-barang ke asrama kalian ya. Berita yang sangat bagus. Dan sekarang dia sedang memeriksa kulkas kalian. Dan ternyata, kalian punya banyak sekali simpanan makanan cepat saji ya. Memang apa bahayanya makanan cepat saji? Kami nggak bisa hanya memakan sayur terus-menerus. Asal kalian tahu ya, soda jeruk itu menggunakan pewarna berbahaya. Itu bukan punyaku. Dan bukan punya aku. Ya pasti bukan punya aku lah. Aku kan tinggal sama kalian. Soda itu punyaku. Ibuku yang mengirimkannya. Aku akan memberitahu ibuku untuk nggak mengirim minuman berbahaya lagi. Katie! Lalu aku bagaimana? Itu kan salah ibuku. Dengar ya, sekarang kalian dalam pengawasan pelatih Anet. Dan apakah kalian menjaga kedisiplinan? Semoga saja Anet nggak mendengkur agar kita cukup tidur. Siapa? Sakura, Bapak tidak menemukan kertas ujianmu. Bapak nggak akan menemukannya. Aku sudah katakan kalau aku belum siap untuk ujian. Terima kasih sudah berkata jujur, tapi kamu akan dapat nilai yang jelek. Sakura, kemarin kita belajar bersama-sama kan? Kita memang belajar, tapi Sakura asik mengupil sambil memikirkan warna rambut apa yang cocok untuknya. Hidup kalian seru sekali ya. Asrama para gadis tapi kelakuannya seperti pria-pria yang selebor menyebalkan. Bapak berikan waktu sampai besok, Sakura. Pelajari materinya supaya kamu lulus. Pak Guru Edi, terima kasih ya. Kami akan mengawasinya. Tentu saja, Sakura masih anak-anak, jadi kita harus mengawasi kemajuannya. Tenang saja, Stacy. Aku bisa tanpa bantuan kalian. Kalian semua harus unggul dalam segala hal. Baik itu olahraga ataupun juga pelajaran. Kalian itu kelinci. Kami tahu, maskot. Diana dan Knopa mengirimkan surat. Sayangnya bukan untukku tapi buat Dora. Bisa aja tulisannya tentang kerinduan pada kita. Dapat dari mana suratnya? Petugas, Bos. Berikan padaku. Kita lihat Diana menulis apa. Ini nggak adil ya. Mereka kirim surat untuk Dora tapi nggak untuk kita. Sabar, Thomas. Baiklah, aku mengerti maksud dari surat ini. Apa? Hei, apa isinya? Aku akan bacakan suratnya di depan semua orang. Kalian beritahu mereka agar berkumpul di aula. Aku kira kita orang pertama yang mengetahui isi suratnya. Pasti ada sesuatu yang penting, Thomas. Itu penting kalau mereka mengirimkan suratnya langsung pada kita. Sebaiknya kumpulkan semua orang di sini supaya tahu isi suratnya. Mungkin Knopa mengucapkan beberapa kata untukmu. Teman-teman, kumpulkan semua orang di aula. Segera laksanakan, Dora. Para pebasket, kenapa kalian tergesa-gesa begitu? Kalian sedang mencari kami. Kami sedang mencari murid lainnya. Pergi ke aula dan mengirimkan surat. Dora menyuruh kami mengumpulkan semuanya. Suratnya akan dibaca. Aku nggak tertarik dengan isi suratnya Diana.
Akan lebih menarik jika kalian mengatakan kalau kami sangat cantik. Ya, sebenarnya kalian biasa saja bagi kami. Kalian bukan tipe kami. Ya, selera kalian memang sangat jelek para pebasket. Kamilah yang tercantik di sekolah ini. Karena kalian gak memperbolehkan aku nyalin PR, aku akan panggil kalian gadis gila. Dan kutu buku cebol. Pak Guru Edi, Mark dan Alex sudah mengejek kami. Karena mereka nggak kami perbolehkan menyalin PR. Anak-anak, kalian gak boleh bilang begitu pada para gadis. Jangan jadi perundung. Kalian dengar itu? Kalian perundung. Dan kalian kutu buku cebol. Teman-teman menuju aula sekarang, Diana yang meninggalkan surat. Oh iya? Kira-kira apa isi surat Diana? Yang pasti suratnya nggak akan berisi pujian. Zah, diamlah. Teman-teman, aku akan membacakan surat dari Diana. Surat cinta. Nggak perlu menyindir begitu, dengarkan saja baik-baik. Sekarang apa yang akan terjadi? Surat ini ditujukan untuk semua murid, jadi dengarkan baik-baik ya teman-teman. Surat dari Diana. Halo Sekolah Kelinci dan semua murid Sekolah Kelinci. Aku mendapat banyak laporan kalau terjadi banyak masalah. Aku sungguh sangat kecewa. Teman-teman, Sekolah Kelinci adalah sekolah teladan dan sekolah yang bersahabat. Kalian semua adalah teladan, tapi kalian sudah mengingkari janji kalian di sekolah ini. Aku sangat kecewa. Ada seseorang di sekolah yang melaporkan semuanya padaku. Aku nggak akan memberitahu siapa dia. Aku beri waktu 1 minggu untuk memperbaiki sikap kalian. Atau murid-murid yang membuat masalah akan dikeluarkan dari sekolah. Pikirkan perbuatan kalian, patuhi yang dikatakan Dora. Dan jangan lupa membantu hewan-hewan terlantar. Ingat, Sekolah Kelinci adalah sekolah berisi anak-anak yang baik dan saling pengertian. 1 untuk semua, semua untuk 1. Dengan cinta, Lady Diana. Ini sangat memalukan. Kalian sudah mengingkari janji. Kalian semua seharusnya malu. Kira-kira siapa ya yang melapor pada Diana? Yang pasti bukan pelatih. Wah, nggak ada satupun untukku lagi. Bagaimana ini? Teman-teman, sebaiknya kalian perbaiki sikap kalian. Waktu kalian 1 minggu. Atau apa? Atau kamu akan mengadu, begitu? Enggak. Atau seseorang akan dikeluarkan dari sekolah. Iya, kalian semua harus akur dan juga bersikap baik. Mari kita mulai hari ini, teman-teman.